Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 16 Oktober. Kejaksaan Kota Taipei terus menyelidiki kasus Living Mall. Ketua Umum Partai Rakyat Taiwan Ko Wen-je telah ditahan lebih dari 1 bulan. Dan pagi ini sekitar pukul 9 tiba di kantor kejaksaan untuk dikeinterogasi kembali. Tanpa menggunakan kacamata, ia keluar dari mobil polisi dan tidak banyak memberi tanggapan terhadap pertanyaan media. 主席，今天愿意出庭了，是不是？ Awal Oktober, jaksa berharap mengajukan interogasi kelima, namun dikabarkan Ko Wen-je tidak bersedia hadir tanpa alasan yang jelas. Setelah jaksa meninjau dan meragukan kondisi fisik dan mentalnya, akhirnya membatalkan jadwal persidangan awal. Setelah lebih dari setengah bulan, ia kembali menghadiri persidangan. Jaksa akan terus menyelidiki dan mengklarifikasi apakah ada hubungan kriminal subjektif, arus keuangan, dan hubungan pertimbangan pada keseluruhan kasus. Tahun lalu terjadi krisis pasokan telur di seluruh wilayah yang menyebabkan harga telur melambung tinggi. Namun kini malah terjadi kelebihan pasokan telur serius dan terimbas pada penurunan harga telur. Asosiasi Pedagang Telur mengumumkan harga telur akan turun $3 pada tanggal 15. Tercatat harga terendah dalam 4 tahun. Warga yang pergi ke pasar untuk membeli telur mengatakan bahwa harga telur sekarang sangat murah. 现在什么都涨，只有鸡蛋它有降，我还觉得蛮惊讶，我们的用量还蛮大的。 Harga telur putih adalah $29 per cin, sangat mencolok dibandingkan dengan $85 per cin saat krisis telur tahun lalu. Namun pedagang mengatakan, walau harga jauh lebih rendah, minat pembeli tetap lesu. Akibat kelebihan pasokan, tanggal 15 Asosiasi Pedagang Telur mengumumkan bahwa harga telur akan diturunkan lagi $3 Taiwan dengan harga di tempat produksi asal turun menjadi $21,5 per cin. Tanggal 16 harga grosir dari $34 per cin turun menjadi $31 per cin, mencapai titik terendah baru dalam 4 tahun. Informasi produksi dan penjualan telur terkini menunjukkan produksi telur harian sebanyak 125.000 kotak, melebihi 120.000 kotak yang dibutuhkan warga setiap harinya. Peternak telur Changhua mengatakan setelah ayam impor ditetaskan, jumlah ayam petelur membludak sehingga mengakibatkan kelebihan produksi. Ayam impor seharusnya dieliminasi melalui subsidi, namun MOA menilai harga telur anjlok akibat lesunya permintaan konsumen. Beberapa tahun terakhir, jumlah ganja yang disita oleh kejaksaan mengalami peningkatan. Pihak kepolisian mengumumkan telah menggebrak sebuah pabrik pembuatan ganja pada bulan Mei dan berhasil menyita lebih dari 5.000 tanaman ganja. Ini merupakan kasus terbesar yang terungkap dalam waktu dekat. Polisi Kota Hsinchu berhasil menggebrak sebuah pabrik penanaman ganja dan menyita barang bukti berupa 5.659 tanaman ganja, 1.666 bibit ganja, dan produk jadi dengan nilai pasar lebih dari 2 miliar di bulan Mei tahun ini. Di saat yang sama juga berhasil ditemukan pabrik berskala besar dengan ruangan lebih dari 200 meter persegi yang dilengkapi ruang bebas debu. Kasus narkoba sulit diselesaikan. Menurut statistik Kejaksaan Tinggi, total ganja yang terdeteksi tahun 2023 melebihi 2.300 kg banding tahun 2021, meningkat hampir 10 kali lipat dan masih terus mengalami peningkatan. Taiwan khawatir krisis pasokan listrik ramah lingkungan. Kementerian Perekonomian berencana mendirikan pembangkit listrik di Filipina dan membawa kembali listrik ramah lingkungan melalui kapal atau kabel bawah laut. Diperkirakan biaya impor listrik ramah lingkungan akan lebih terjangkau dibandingkan harga listrik ramah lingkungan yang diproduksi di Taiwan. Menteri Ekonomi menghadiri resepsi pembentukan Indo-Pacific Strategy Think Tank tanggal 14. Ia mengungkapkan masyarakat di Taiwan khawatir tentang krisis pasokan listrik, sehingga tengah bersiap mendirikan pembangkit listrik di Filipina, kemudian membawa hasil produk listrik ramah lingkungan ke Taiwan. Selain itu, ia juga berharap Taiwan dapat berpartisipasi dalam koridor ekonomi Luzon, mendorong kerjasama industri di Filipina, dan memperkuat ketahanan rantai pasokan regional. 我们在菲律宾建这个电厂，透过船运啊，透过这个海底电缆啊，都可以达到这个目的。我们买到的绿电价格应该会低于在台湾发展的这个困难。它还是拥有一定程度的人口红利哦。那再加上菲律宾的这种劳工，他们技术劳力哈，他的有语言优势啊，所以说其实我觉得是蛮适合在那边布局。
Pakar menilai, jika zona ekonomi dapat dirancang, memperkuat kerjasama dengan Filipina akan membawa keuntungan, terutama karena banyak perusahaan Taiwan telah lama beroperasi di Teluk Subic yang merupakan inti dari rencana koridor ekonomi Luzon. Kuo menyampaikan, pendirian pabrik di Filipina hanyalah ide awal dan belum ada agenda konkretnya. Koridor ekonomi Luzon yang diincar MOEA dibangun bersama oleh Amerika, Jepang, dan Filipina. Jika Taiwan dapat bergabung, diharapkan dapat memperkuat kerjasama ekonomi, keamanan, dan strategi tempur dengan negara sekutu. Kemarin, Korea Utara mengebom bagian jalur Gyeonggi dan jalur Donghae yang menghubungkan kedua Korea, mengklaim bahwa pihaknya melakukan pembalasan karena drone Korea Selatan menyusup ke wilayah Korea Utara. Jalur Gyeonggi dan jalur Donghae selama ini dianggap sebagai simbol perdamaian kedua Korea. Tindakan sepihak Korea Utara kembali menimbulkan ketegangan hubungan kedua pihak Korea. Situasi antara Korea Utara dan Selatan menegang. Tanggal 9, Korea Utara mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan semua jalan dan jalur kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, serta memulai proyek pembangunan benteng perbatasan bahkan mengancam akan meledakkan jalur transportasi yang menghubungkan kedua wilayah. Tanggal 15 siang, hal itu benar-benar terjadi. Di sebelah utara garis demarkasi militer antara kedua wilayah, sebagian jalan penghubung antara jalur Gyeonggi dan jalur Donghae diledakkan. Transportasi darat antara kedua belah pihak pun terputus. Menurut kantor berita Yonhap, walau jalan yang dibom semuanya berada di Korea Utara, namun dibangun oleh Korea Selatan dengan pinjaman sebesar 176,8 miliar won kepada Korea Utara. Namun hingga kini Korea Utara tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Korea Utara mengklaim bahwa hal ini terjadi karena drone Korea Selatan menerobos langit Pyongyang tanggal 11 dan membagikan selebaran yang menuduh Kim Jong-un dan putrinya berfoya-foya membeli barang serta jam tangan bermerek saat rakyat Korea Utara tengah menghadapi kesulitan dan menekankan kesenjangan pendapatan tahunan antara Korea Utara dan Selatan. Media Korea Utara melaporkan bahwa konten ini telah membuat marah rakyat Korea Utara. 한국인으로서 당연히 좀 안타까운 심정이고요. 조금 더 우리가 활발하게 교류가 좀 이어져서 좀 더 회복이 되었으면 좋겠는 마음입니다. Jalur Gyeonggi dan jalur Donghae yang dianggap sebagai simbol perdamaian dibom secara sepihak oleh Korea Utara. Pihak militer Korea Selatan juga melancarkan penembakan responsif di wilayah selatan garis demarkasi militer yang ditafsirkan oleh dunia luar sebagai hancurnya hubungan antara Korea Utara dan Selatan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan Gajah di Kenya pindah rumah. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.